Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat berbincang-bincang sedikit dengan Habib Salim Salahuddin Jindan. Assalamualaikum Habib, apa kabar? Waalaikumsalam Nona Rosi. Semoga Nona Rosi juga kabarnya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya ada beberapa pertanyaan untuk Habib. Yap. Dan tolong dijawab ya Habib ya. Siap. Oke. Nona, yang manis. Saat ini di media sosial saya melihat statement Habib ini sangat kontroversi. Gimana tanggapan dari Habib ya? Pro dan kontra dalam menyampaikan sesuatu ucapan itu hal yang lumrah. Biarkan orang menilai seperti apa, tetapi kita mesti konsisten apa yang kita sampaikan, biarpun itu mereka nyatakan negatif. Hal-hal yang menyangkut dalam sesuatu pembicaraan wajar karena masyarakat yang menilai, masyarakat yang melihat dan mendengar. Bagi saya hal itu lumrah sekali. Oke Bib, saat ini Habib itu memiliki image yang vokal dan straight to the point nih Bib. Itu berlangsung spontan atau memang Habib ini memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan Bib? Yang jelas pertama kita menyampaikan sesuatu spontanitas tidak lepas daripada anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Prioritas menyampaikan sesuatu yang baik, pasti Tuhan memberikan kabar yang baik. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang buruk, ucapan kita itu di luar daripada konteks Tuhan Yang Maha Esa. Boleh katakan kebaikan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, keburukan datangnya dari manusia itu sendiri. Sampaikan apapun yang kita ucapkan, pasti kita harus bertanggung jawab apa yang kita ucapkan. Itulah konsep sebagai seorang pembicara yang menyampaikan kepada masyarakat. Oke Bib, Habib bisa kasih saran ke kita untuk gimana caranya menyampaikan pesan yang baik dan benar? Yang pertama, pesan baik yang benar, kalau kita mau jujur, kita bisa menguasai permasalahan yang ada dalam masyarakat. Jangan kita terbawa emosi dengan isu-isu sehingga masyarakat bisa berpola pikir menjadi negatif. Kadang orang menyampaikan kebenaran tapi dianggap negatif. Sementara orang menyampaikan kesesatan dianggap ini positif. Oke, Habib ini sekarang dikenal sebagai penasihat generasi muda NU ya Bib ya. Bagaimana Habib ini melihat generasi muda saat ini Bib? Dan gimana cara Habib mendekatkan kepada anak-anak muda saat ini Bib? Nah begini Nona Rosi, sebagai saya yang dekat dengan anak muda ya, boleh dong. Karena Habib juga masih muda ya. Alhamdulillah masih muda sekali Ros. Jadi gini, generasi muda mempunyai etikat yang baik untuk menjadikan dirinya bisa manfaat, terutama untuk sekitarnya. Bisa manfaat ke orang tuanya, bisa manfaat ke temannya, bisa manfaat lagi untuk kemajuan zaman yang sekarang ini era digital. Kalau anak muda kreatif untuk bisa memanfaatkan era digital ini bisa menjadikan suatu mata pencaharian. Kita lihat bagaimana Ros. Jadi kalau kita lihat yang muda-muda ini, maaf, belum lama ada yang namanya video-video tentang ya wik-wik dah kata zaman sekarang. Ya kan, itu viral di mana-mana. Ya akhirnya merugikan nama orang tuanya, merugikan kedepannya. Nah jejak digital ini nggak bisa dihapuskan. Maka dari itu generasi muda tanamkan dalam dirinya untuk berbuat yang positif. Gapailah cita-cita setingginya dan berilmulah bisa semaksimal mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke baik Bib. Ya, siap. Sekarang nih banyak banget orang yang menganggap Habib ini terlalu keras dan terlalu straight to the point. Terutama untuk menjaga NKRI ini Bib. Gimana tanggapan Habib? Nah ya Nona Rosi. Ya kalau nggak keras kita kan nggak jadi manusia. Tempe kali sama tahu Ros. Ya kan? Lemes ya Bib. Lemes akhirnya kita. Ya begini Ros. To the point menyampaikan hal-hal untuk sebagai warga negara yang baik, bahwa bela NKRI bagian daripada jiwa saya. Biarpun saya
WNI keturunan Arab dari golongan habaib. Ini wajib karena bela negara bagian dari jihad fisabilillah. Bela negara bagian daripada hubul watan minal iman. Tanamkan cinta negara, bela negara, tanamkan dari generasi muda ini jihad bela gema NKRI. Oke, Bib. Habib setuju nggak sih? Sekarang banyak banget orang yang berteriak-teriak mengenai nasionalis, toleransi dan sebagainya. Menurut Habib, apa makna NKRI dan merah putih, Bib? Nah, ini rasnya. Ini kalau kita mau lihat, saya mau tanya sama Rosi. Oke. Diri manusia itu darahnya apa? Merah, Bib. Merah. Merah adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Merah melambangkan apa? Keberanian. Keberanian. Kalau orang yang punya jiwa atau darah merah, dia tidak berani untuk membela negaranya atau sebaliknya, dia merusak negaranya, ini pengkhianat Tuhan yang Maha Esa. Putih, Ras. Putih apa artinya? Suci. Suci. Ya mudah-mudahan manusia suci mencintai negaranya. Putih, kebersihan, Ras. Kalau kita mau lihat kebersihan ini hendaknya dimulai dari hati kita. Jangan ada kalimat-kalimat menduakan NKRI dan Ibu Pertiwi. Jadikan diri kita betul-betul bisa membela negara kesatuan yang kita cinta ini, berkarya yang positif sehingga nama bangsa generasi muda ke depannya bisa contoh yang baik untuk cucu-cucu kita ke depannya. Oke, baik Bib. Habib ini punya saran gak sih bagaimana menjadikan akhlak Nabi sebagai panduan untuk membela NKRI? Nah ini dia, kalau bicara dengan Nabi Ros, nggak cukup 1 hari 1 malam kita Ros. Tapi terus Tanci, kalau kita bicara Nabi, kita miris Ros. Kita berteriak, kita mengikuti syariat Nabi, kita mengikuti sunnah Nabi. Tapi kita melupakan pertama kali Nabi diutus Allah Subhanahu wa taala, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sama dengan adab, akhlak sama dengan moral. Dan dahulu nenek moyang kita terkenal dengan budi pekerti yang baik sesuai ajarannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga Ros, kalau kita mengikuti Nabi, Nabi menyampaikan dakwanya dengan lemah lembut. Nabi tidak pernah mencaci maki orang, Nabi tidak pernah menghujat orang, Nabi itu tidak pernah keluar kata-kata yang kotor. Nabi itu selalu mengajarkan sifat kerahimannya agar umat ini bisa melihat. Jadi 99%, saya tahu kan Asmaul Husna? Tahu. Ya, itu ada sifatnya di dalam diri Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mau dengan berdakwah yang santun atau santuy, mau bermusik juga dengan santuy dan lain sebagainya, mau jadi orang yang berpolitik, ayo dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kalau kita dengan moral yang baik, akhlak yang baik, insya Allah Indonesia akan damai dan tentram. Yos. Amin ya rabbal alamin. Aku pengen nanya karena aku sebagai anak milenial ya. Oh, saya juga milenial lah ya. Sama kayak Habib, kita kan seumuran ya Bib ya. Iya betul. Gimana cara pandang Habib untuk akhlak anak-anak muda zaman sekarang nih Bib? Kalau mau lihat akhlak muda zaman sekarang Ros, belajarlah, flashback dengan sejarah nenek moyang kita yang bangsa Indonesia dihargai, dihormati atas budi pekerti perilaku nenek moyang kita. Jadi kalau orang sudah tidak punya adab Ros, tidak punya akhlak, bagaimana dia akan mendapat pekerjaan? Bagaimana dia akan mendapat mata pencaharian? Bagaimana dia akan bergaul? Bagaimana dia akan duduk? Karena manusia ini makhluk sosial. Oke Bib. Menurut Habib, seberapa penting sih anak muda dalam membela agama dan merajut kesatuan NKRI, Bib? Oh penting. Penting ya Bib ya? Sangat penting. Kalau ingin dihormati, dihargai yang muda ini, hormatilah agamamu.
Jangan agama ini dijual belikan. Agama ini dijadikan sesuatu untuk kepentingan sesaat mereka. Itu nggak bagus, Ros. Karena misalkan begini. Oh, saya pakai syarat Islam begini-begini. Negara ini negara Pancasila. Negara ini Bhinneka Tunggal Ika, bukan negara agama. Oh, kami mayoritas, kami minoritas. Nggak ada. Punya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pelajari bagaimana cara tata tertib untuk belajar mengenal Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, Ros, kalau kita mau diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, pasti kenal Tuhan yang Maha Esa. Kalau nggak kenal Tuhan yang Maha Esa, nggak kenal dirinya. Nggak kenal dirinya, pasti nggak kenal Tuhan yang Maha Esa. Agama sangat penting, kebangsaan sangat penting, karena harus membela bangsa dengan agama. Harus membela bangsa, memajukan bangsa dengan agama. Dan ilmu agama pun harus wajib dipelajari sesuai dengan tata krama ilmu yang ada di masyarakat Nusantara ini. Iya, apalagi untuk generasi-generasi muda ya, Bib ya? Perlu. Sangat perlu ya? Sangat perlu. Oke, Habib, ada pesan-pesan nggak sih untuk generasi milenial saat ini, Bib? Pesan-pesan bukannya pesan ya, tapi kita saling memberi informasi satu sama lainnya. Jadi anak muda ini kalau mau dilihat, mau jujur, berkawan, berteman, hendaknya kita saling sharing. Bukan saling mengejek dalam suatu hal pertemanan. Terus dalam dunia yang sekarang ini, ya anak muda mesti kreatif lagi. Generasi muda sekarang ini bisa jalan dengan pendidikan yang akan lebih baik. Tapi juga harus ditunjang dengan adanya program-program dari pemerintahan. Maka dari itu negara mesti kewajiban memberikan pendidikan yang layak untuk generasi milenial ke depan ini. Rapi, bagus, raih pendidikan. Oke, terima kasih Habib. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu hari ini. Sama-sama. Diskusi kali ini membuat kita semakin mengenal sosok beliau. Kita juga jadi memahami sudut pandang dan cara berpikir beliau, dan terlihat memang Habib ini memiliki sifat yang sangat terbuka kepada generasi yang jauh lebih muda. Sekali lagi terima kasih Habib. Terima kasih yang telah menyaksikan acara ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.